Berikut ini adalah pembahasan materi bab 8 atau materi yang kedua berjudul 我们几点去餐馆? Jam berapa kita pergi ke restoran? Dalam materi ini kita akan membahas tentang keterangan waktu, yaitu penulisan jam. Mari kita bahas kosakata terlebih dahulu. Yang pertama, pan artinya setengah. Yang kedua, canquan artinya restoran. Yang ketiga, zisuo artinya toilet. Yang keempat, shi artinya makan. Kelima, chifan makan nasi atau makan besar, makan berat. Tien artinya jam. Tungsi artinya barang. Tui artinya benar. Fang shui artinya pulang sekolah. Fen artinya menit. Hao chi artinya enak. Hou artinya setelah. Jihe artinya berkumpul. Jianmian artinya bertemu. Kecheng fuju huodong ekstrakurikuler sekolah. Lai puji tidak terburu atau waktu tidak terkejar. Menkou artinya pintu gerbang. Shangke artinya mulai pelajaran. Sangwu artinya siang hari. Sheu artinya makanan. Shuijiao artinya tidur. Tingshuo artinya kabarnya atau beritanya. Ucan makan siang. Xianzai artinya sekarang. Zhongwu artinya tengah hari. Berikut ini adalah keterangan waktu yang wajib kalian hafalkan. Yang pertama adalah chaoshang, artinya pagi hari. Shangwu artinya siang hari. Zhongwu tengah hari. Xiaowu sore hari. Dan wanshang malam hari. Kelima kata keterangan waktu ini kalian harus hafalkan sebagai keterangan waktu untuk menulis jam. Sekarang mari kita bahas bagaimana penulisan jam dalam bahasa Mandarin. Jam bahasa Mandarinnya adalah tian. Menit bahasa Mandarinnya adalah fen. Lewat 30 menit itu bahasa Mandarinnya adalah pan. Rumusnya adalah keterangan waktu ditulis di awal, kemudian titik-titik tian dan titik-titik fen. Titik-titik ini diisi dengan angka yang menunjukkan jam atau menitnya. Catatan penting adalah jam berlaku 12 jam. Jadi ketika masuk ke pukul 13 itu menjadi pukul 1. Pola penulisannya sama seperti bahasa Inggris. Kemudian angka 2 ditulis dalam liang bukan Dan yang ketiga, penulisan jam itu harus selalu diawali dengan keterangan waktu. Silakan kalian pelajari contoh penulisan jam berikut ini. Pukul 5. Cao shang wu dian. Ada ralat di situ. Untuk pinyin seharusnya cao shang wu dian. Kemudian pukul 10.30. Shang wu shi dian pan. Nah, 30 menit ini bisa kalian wakilkan dengan kata pan yang artinya setengah. Selanjutnya, bisa juga pukul 13.30. Shang wu yi dian san shi fen. Nah, ketika pukul 13 kembali lagi menjadi pukul 1. Dan lewat 30 menit juga bisa disebut san shi fen. Pukul 14.02. Shang wu liang dian liang fen. Pukul
18:10, 下午6点10分. Kemudian pukul 21:09, 晚上9点9分. Dan kata tanya untuk jam berapa adalah 几点. Selanjutnya kita akan mempelajari cara penulisan kalimat yang menggunakan keterangan waktu. Di sini Lause sudah kasih rumusnya, yaitu subjek, kemudian keterangan waktu, predikat, dan objek. Berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia adalah SPOK, tapi kalau bahasa Mandarin SKPO. Contoh, kita berkumpul pukul 7.00. Dalam bahasa Mandarin adalah 我们早上7点集合. Ya, 我们 sebagai subjek, berkumpul sebagai predikat, dan pukul 7 itu sebagai keterangan waktunya. Contoh yang kedua adalah saya makan pukul 19.15. 我晚上7点15分吃饭. 我 sebagai subjek, kemudian 晚上 sebagai keterangan waktu, 吃饭 itu sebagai predikat dan objek. Kemudian kita juga akan mempelajari kalimat yang lebih kompleks, yaitu ada subjek, ada keterangan waktu, kemudian keterangan tempat, predikat, dan objek. Yang didahulukan subjek, kemudian diikuti keterangan waktu, baru keterangan tempatnya. Dan setelah itu ada predikat dan objek. Ya, sehingga dalam penerjemahan bahasa Mandarin, kita bertemu di sekolah pukul 15.00. Bahasa Mandarinnya 我们下午3点. Nah, 下午3点ini adalah keterangan waktu. 在学校 di sekolah, keterangan tempat. 见面 sebagai predikat. Nah, seperti itu penulisannya. Contoh lain adalah saya makan di restoran pukul 19.30. 我晚上7点半在餐馆吃饭. 我 sebagai subjek, 晚上7点半 itu adalah keterangan waktu, 在餐馆keterangan tempatnya, baru kata 吃饭, predikat dan objeknya. Tata bahasa yang terakhir adalah penulisan dengan kata hou, yang artinya setelah. Rumusnya adalah predikat atau kata kerja, verb, baru dilanjutkan diikuti oleh hou-nya. Jadi kata kerja dulu baru hou-nya. Contoh, setelah pulang sekolah, fang shui hou. Fang shui adalah kata kerja, kemudian diikuti dengan kata setelahnya, hou. Nomor 2, contohnya adalah setelah makan. 吃饭后. 吃饭 merupakan kata kerja, kemudian diikuti oleh hou, setelah makan. Baik, penjelasan Lause sampai di sini. Kalian silakan kerjakan teks halaman 16 sampai 17 langsung di buku paket, ditulis bahasa Indonesianya. 谢谢大家，再见。